Aman. Oke. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat. Apa kabar? Bas baik sehat ya. Alhamdulillah Pak Nanggolo sehat selalu. Alhamdulillah belum ada masalah dengan corona. Hanya masalahnya di rumah terus. Dan kita lagi aktif di rumah bikin video dan sebagainya. So ini hari ini kita sengaja bikin agak beda. Kita bikin live Instagram ya. Biasanya kan live pakai pakai Zoom ya. Kita bikin live pakai Instagram dan kali ini narasumber kita atau bintang tamu kita adalah Mas, kita gue manggilnya nggak pakai Mas ya, manggilnya nama aja. Andre Opa ya, Andre Opa. Beliau adalah praktisi kreatif ya, praktisi kreatif. Terus kemudian kan selama ini kita lihat corona ini yang terjadi adalah tidak hanya orang-orang teman-teman yang pekerjaan selama ini kan diekspos itu adalah ojol gitu ya, orang-orang yang kesannya bahwa yang berhenti cuma ojol aja pekerjaan, tapi ternyata ada juga pekerjaan-pekerjaan lain terutama yang berhubungan sama kreatif yang ikutan kena masalah atau berhenti gitu loh dengan adanya COVID ini. Jadi kita mungkin akan bahas itu, terus nanti kita akan bahas bagaimana nanti strateginya atau gimana nanti supaya bisa bangkit lagi setelah pasca si COVID ini. Jadi kita akan dengar kalau biasanya selama ini kan teman-teman dengerin saya nih yang ngomong gitu ya. Nah, sekarang kebalik, saya akan jadi narasumber ya. Saya akan jadi moderator. Kita akan dengerin undang yang ahli-ahlinya yang memang spesialis di bidang itu untuk cerita ya. Jadi kita ada beberapa seri nih yang minggu ini sampai minggu depan ada hari ini Andre Opa ya. Kemudian hari Sabtu itu nanti ada Mas Putra Johan ya, dia fotografer. Nah, bagaimana juga ini hubungannya sama kreatif juga ya. Gimana seorang fotografer industri kreatif yang kemudian berhenti income-nya gitu ya. Sekarang dia ngelihat investasi dia dari kamera dan foto-foto yang dia hasilkan gitu ya. Dan seminggu depan, hari Rabu depan ada Mbak Ila, financial planner yang akan ngomongin masalah single parent. Seru ya, single parent. So, mungkin udah 5 menit pembukaan dari saya, kita langsung aja. Udah standby belum? Opa ya. Coba lihat. Sebentar. Open request. Gimana caranya open request ya? Saya gaptek ini ya. Open request itu yang bundar 2 ya. Oke, bentar. Andre. Oke, here you go. Ya. Udah. Ya. Opa. Halo, ketemu kita ya. Oh, lama banget. Berantakan nih gue. Sama, gue juga baru nyicil. Work from home ini gue bercocok tanam. Bercocok tanam? Kumis. Oh. Kumis dan jenggot maksudnya. Atau naik gondrong ya rambut ya. Potong Ya. Potong sendiri. Lumayan. Iya, pakai itu. Keren, boleh dicoba juga itu mesti mesen nih. Makanya mesti belajar nih. Wah, ini banyak banget yang join ya. Ada Pak Kota, ada banyak banget. Ada 27 dan Kit Cummings ya. Akan terus. Nah, ini perkenalkan teman-teman semua. Ini kita manggilnya Opa ya, Andre Opa atau Andre Opa Sumual ya. Beliau adalah narasumber kita hari ini ya. Kita akan ngobrolin seputar tentang dunia kreatif dan dampaknya dengan corona saat ini. Saya lagi sibuk apa? Opa? Sibuk di rumah.
Sibuk di rumah. Tapi gini, saya mesti perkenalkan juga ini banyak juga nih yang masuk lewat Instagramku bahwa Aidil Akbar Majid ini ahli finansial nih, financial consultant. Jadi kebenaran nih kita siang ini mesti yang pengen nanya, yang pengen tahu bagaimana sih solusi ya. Ya. Khususnya solusi keuangan nih, karena yang semuanya yang teriak di kondisi pandemi ini ada soal uang. Jadi Bagaimana? Kebalik ya? Ya, beginilah kalau jiwa wartawan masih ada, jadi ke bawah. Kita saling menginterview aja. Ya. Lanjut. Jadi kasih moderator kembali. Dari dengar-dengarnya sama teman-teman, Opa kan juga cukup dekat dengan apa ya istilahnya ya, dengan kalangan pejabat lah gitu ya. Yang dengar-dengar dari teman-teman di sana, bapak-bapak itu kira-kira kapan sih kondisi ini kira-kira membaik gitu loh. Dan kemarin sempat lihat di Instagram Opa tuh ada bagus tuh, saya suka banget tuh, yang apa namanya yang apa sih rock and dancing ya, apa itu yang kemarin tuh yang habis itu situatif bagaimana kita nanti menghadapi bagaimana masa sekarang dan nanti setelah pandemi itu suasana new normal yang harus kita hadapin ya itu keren itu, mesti dilihat itu. Iya, makanya jadi kira-kira kapan nih Pak si corona ini akan pergi? Kapan kira-kira? Kalau soal tanya kapan ke gua ya kita semua tahu, kita semua bisa tahu dari media sih sebetulnya, karena siapa yang bisa meramalkan secara pasti bahwa ini kapan, karena masalahnya kan vaksinnya sendiri belum ketemu sampai sekarang. Ya, betul. Semuanya akan stop ketika vaksin itu sudah ketemu, tapi kita juga bisa berkaca atau melihat kondisi yang ada misalnya dari tempat pertama terjadi di China, terus di Italia yang sekarang mulai kurvanya mulai mendatar, bahkan beberapa tempat sudah menurun. Jadi ya prediksi mungkin ya sekitar mudah-mudahan kita akhir Juni sudah mulai kurvanya turun, mulai Juli kita mulai bisa hidup beraktivitas kembali di new normal itu, normal yang baru itu. Tapi tentunya yang paling mengefek ini adalah faktor ekonomi. Betul. Karena damage-nya selama pandemi ini kan sangat-sangat besar banget. Dan bukan cuma orang, bukan mendiskreditkan, tapi orang selalu bilang rakyat kecil ini, termasuk pengusaha-pengusaha besar, semuanya ini kena gitu loh. Mungkin orang-orang yang high itu punya spare simpanan untuk jangka panjang, tapi mereka juga kena imbas yang sangat besar juga. Jadi kita memang semuanya kena semua ini. Seluruh dunia bahkan. Iya, makanya kemarin sempat beberapa teman yang memang bergerak di bidang kreatif ya Pak ya. Kayak misalnya yang dekat sama kita lah, ada yang MC, ada yang artis gitu kan. Ada yang anak-anak band ya, yang di putaran-putaran kita lah. Itu semua berhenti semua. Itu gimana Pak? Yang dengar-dengar dari teman-teman. Ya memang kalau khususnya kita bicara dunia kreatif, yang paling terdampak itu adalah gini. Kalau secara keseluruhan industri kreatif, kan kalau berdasar yang ada di Kemenparekraf sekarang, industri kreatif itu dibagi dalam 17 sektor, subsektor. Nah, tapi yang pasti semuanya terdampak. Cuma memang ada yang lebih mudah beradaptasi dengan work from home. Ya, khususnya misalnya industri-industri digital yang sudah biasa startup aplikasi ya, game dan lain-lain, game maker, mereka sudah biasa kerja dari co-working space misalnya, kan tinggal berpindah aja ke rumah. Tapi itu biasanya kreator-kreator yang personal itu tidak terlalu masalah sih sebetulnya, mereka hanya berpindah kerja, pekerjaannya berjalan berlanjut. Yang paling berdampak itu adalah pekerjaan-pekerjaan kreatif yang berhubungan dengan offline event, misalnya. Kalau dari industri musik, dengan tidak adanya panggung,
Karena industri-industri hiburan itu seperti salah satunya musik itu Ya. kan adalah industri yang bagaimana membuat orang itu datang Betul. keluar rumah untuk datang menonton. Sementara di pandemi ini orang harus tinggal di rumah, Ya. iya kan? Jadi otomatis offline selesai semua, tidak ada kegiatan. Nah, Ya. mungkin si artisnya sendiri dengan kita bicara si artisnya sendiri, kreator itu Ya. di kondisi sekarang ini masih bisa berlanjut sebetulnya. Dia di rumah bisa berkreasi, Ya. bikin musik dari rumah, bikin konser sekarang bahkan bisa Ya. dari rumah. Ya, betul. Bisa jadi, walaupun awal-awalnya semuanya semangatnya adalah donasi, kita bikin kegiatan donasi, live streaming ya. Ya. Tapi sebetulnya itu bisa menghasilkan. Nah, yang paling parah adalah dampaknya adalah pekerja-pekerja yang bersinggungan dengan industri itu, industri panggung, misalnya IO. Ya. IO tentunya IO offline, walaupun dia juga bisa menyelenggarakan online. Ya. Terus pekerja sound system, Ya. lighting, Ya. kru-kru, Ya. dan itu kan sangat banyak. Satu IO Nah. yang atau satu manajemen artis saja, dia bisa mempekerjakan 10 orang. Oke. Kalau dia bikin satu event, Ya. satu event itu IO itu bisa mempekerjakan ratusan orang, dan semuanya pekerjaan itu hilang Ya. untuk jangka waktu yang ya selama pandemi ini. Ya. Dan mereka sama sekali tidak ada pemasukan. Ya. Ya. Nah, itu yang harus dipikirkan sih, sampai akhirnya teman-teman juga berpikiran bagaimana kita mencari berdonasi untuk mengumpulkan apapun bantuan untuk mereka-mereka pekerja kreatif atau yang bersinggungan dengan industri kreatif yang sama sekali tidak bisa dapat pemasukan, Ya. tidak ada pemasukan. Kalau selama ini kan orang-orang rame, bukan sekali lagi bukan mendiskreditkan ojol misalnya, kan semuanya orang bantu ojol, padahal mereka masih bisa bekerja. Betul. Yang tetap baik lah membantu siapapun gitu. Cuman memang itu kan yang kelihatan kasat mata bahwa aduh kasihan ya, mereka penghasilan mereka menurun, Ya. nggak boleh bawa penumpang, tapi kan mereka masih bisa bawa GoFood. Ya. Nah, ini pekerja seni, pekerja panggung, industri kreatif yang berhubungan dengan panggung sama sekali nggak bisa dapat duit, Ya. sama sekali. Ya. Ya kecuali dia berkreasi dengan berpindah, misalnya jadi jualan kuliner dari rumah. Ya. Itu kan inovasi-inovasi, tapi dari sisi pekerjaan utamanya dia tidak mendapatkan penghasilan apa-apa. Ya. Nah, itu yang harus dipikirkan juga gitu. Ya. Ya. Gitu. Ya, jadi ya benar sih, Opa. Kemarin sempat lihat di Twitter ada satu dia penyewaan alat musik kalau nggak salah ya, kemudian beralih jadi sekantor-kantornya teman-teman kreatifnya beralih jadi kalau nggak salah jemput makanan apa gitu nggak salah. Itu salah satu yang mereka kerjain. Jadi teman-teman yang lain tuh gimana, Opa, yang di luar dari artis ya, kalau sekali ya? Iya, artis ada informasi kayak gitu juga. Teman-teman di Manado ada IO, industri kreatif di Manado, karena ya tidak ada event dan itu akhirnya mereka beralih menjadi pengantar aqua, gas dan sebagainya. Mereka bikin satu kegiatan gitu loh, dan ya which is itu baiklah buat mereka yang bisa berinovasi seperti itu. Tapi banyak juga yang nggak akhirnya gamang gitu, itu ngapa-ngapain gitu. Ya itu yang memang harus dipikirkan sih sebetulnya, mereka bagaimana ya. Kita berusaha, ya teman-teman juga berusaha memikirkan, guys, sekarang kita ada rencana mau bikin online event. Online event, di mana online itu berbayar, dan kita akan meminta artis untuk membuat apakah dia live atau membuat video yang sudah diproduksi. Tentunya dengan memproduksi itu kan ada orang-orang di krunya dia atau di manajemennya dia yang bekerja, dan akan kita bayar. Kita bayar. Jadi untuk apa yang ada di offline itu sebenarnya kita mau pindahkan ke online, walaupun juga tidak bisa merangkum semua karena karakter pekerjaannya kan berbeda. Betul. Gitu. Ya. Ada batasannya ya? Ada batasannya. Ya, gua rasa sih itu menarik ya, Pak, karena gini. Orang-orang udah masuk bulan kedua ya, udah masuk bulan kedua atau bahkan beberapa yang udah masuk bulan ketiga bahkan ya, stay at home gitu. Iya. Ini kan yang di rumah sebenarnya haus hiburan. Kalau nonton Netflix lagi, drakor lagi gitu kan. Iya. Awal-awal puas, tapi kita
kayak contoh kemarin nih, malam minggu kemarin gue nggak kemana-mana gitu ya. Terus kebetulan nggak apa-apa nih nyebut merek ya, kemarin tuh The Code itu ternyata dan gue baru tahu nih gara-gara ngeliat di Kumparan. Kemarin tuh ada konser di online yang nyanyi Tulus gitu loh, ya kan? Tulusnya di ruangan mana gitu, terus bandnya di ruangan mana gitu ya, dan itu menurut gue pribadi yang udah 2 bulan straight gitu ya, nggak keluar rumah gitu ya, cuma sekali doang, 2 kali doang, itu hiburan banget loh gitu, dari jam 7:30 malam sampai jam 9:30 malam nonton. Nah maksud gue tuh yang kayak gitu kan maksudnya masih bisa dijalanin sama teman-teman ya. Sangat bisa, justru itu tadi yang gue bilang tadi, bahwa membuat event-event seperti itu, event-event memindahkan event offline ke online gitu dengan segala keterbatasan, tapi manajemen yang kreatif juga akan melakukan hal itu. Misalnya kayak itu Tulus, dan ada beberapa artis lain juga. Ada yang hanya simple IG live, dan dia main gitu untuk menghibur. Mungkin dia bilang bahwa itu fansnya, tapi kan siapapun juga boleh masuk gitu loh. Tapi ada yang dikelola benar-benar bahwa live-nya bukan cuma dari IG live, ada YouTube live, ada FB live, dan itu bisa berbayar, sangat mungkin berbayar gitu. Tinggal bagaimana manajemennya mengelola itu, tontonan itu menjadi profesional, karena ya pasti tontonan ini akan ditonton, apalagi oleh fansnya. Betul. Karena ya lu mau ngapain lagi gitu. Kalau saya suka sama artis siapa, ya kalau gue suka misalnya BTS, gue pasti bela-belain gitu sih, BTS, mudah-mudahin banget gitu. Nggak, maksudnya kayak kemarin itu semangat, dan gue ngerasa itu idenya bagus banget gitu ya, dan itu gitu, karena memang ada sponsornya ya, si Rock itu ya, tapi maksudnya I don't mind gitu bayar 100.000, 150.000 gitu. Toh selama ini juga kita kan online shop juga gitu kan, pesan makanan juga gitu kan. Iya. Dan sebetulnya ini pasar juga buat ya saling menguntungkan buat sponsor juga. Harusnya sponsor juga melihat potensi ini gitu. Betul. Dengan sama aja sebetulnya memindahkan offline ke online gitu. Bahkan ini jangkauannya lebih luas. Ya. Kalau sebelum pandemi ini orang masih sebetulnya konsep konser online seperti ini kan sudah lama ada, dari 5 tahun lalu sudah gencar gitu, tapi orang masih habit ya, kebiasaan dan budaya bahwa ya nonton konser itu ya datang ke gedung, datang ke lapangan gitu. Offline itu nonton konser keren gitu. Tapi dengan kondisi ini kita dipaksa. Betul. Kita dipaksa, habitnya jadi berubah, ya menjadi new normal ini, bahwa kita sekarang kerja meeting pun kan sekarang terbiasa dengan Zoom dan aplikasi yang lain gitu kan. Mau nggak mau? Nggak mau kan? Nah, menonton pun mau nggak mau. Akhirnya orang menjadi biasa, mulai menjadi terbiasa. Nah, ketika menjadi terbiasa itu, yang dulu tidak biasa menjadi terbiasa, akhirnya kan sebetulnya pasarnya luas banget. Ya sekarang kita aja di sini gini, ini cuma lewat live IG. Tapi seluruh Indonesia, bahkan teman-teman di luar negeri kan bisa lihat kita. Betul. Apalagi konser. Ya dengan sound dan sebagainya macam ya berarti ya. Iya. Sama kayak kita bicara Netflix. Dulu kan nggak pernah pikir bahwa bioskop itu cuma ada di gedung, datang 21, tapi ketika datang Netflix, ya semua ada di situ gitu loh. Kita bisa nonton apa saja, bahkan Netflix produksi sendiri kan film yang tidak ada di bioskop gitu loh. Jadi ya itu perumpamaannya bahwa menonton online itu akhirnya sekarang menjadi biasa, dan itu menjadi new normal yang bisnis yang menggiurkan juga nanti ke depan. Jadi si sponsor juga harus melihat itu. Gitu. Agak-agak ini ya, disruptnya agak mendadak ya Pak ya. Gitu. Ini termasuk juga anak-anak sekolah kan? Iya, mau nggak mau ya sekarang. Online kan bukan dari sekarang aja, sudah ada sebelumnya. Tapi ketika semuanya dipaksa harus pindah dengan kondisi ini, ya semuanya menjadi normal, menjadi baru. Nah, ini peluang sebetulnya, peluang bisnis, dan ya manajer-manajer artis atau IO, bahkan ya sekarang harus ada IO online. Nanti bahkan sampai dengan pasca pandemi ini IO online harus disiapkan, karena
untuk mengejar sponsor-sponsor yang yang melihat potensi ini. Iya, iya. Bisa menggantikan porsinya TV kali ya, Pak, jadinya ya, pada saat itu ya. Kalau misalnya nanti Salah satu ya. kasih COVID ya. Iya. Bisa. Mungkin menggantikan secara full sih enggak, karena kebutuhannya tetap ada hal needs yang berbeda, tapi konsepnya ya sama. Sama, bahwa sekarang orang menonton apapun ya bisa dari laptop, bahkan kan bisa sambung ke TV, sama aja kan, jadi channel juga. Gitu. Oke. Good. Sekarang kita ngomongin masalah keuangan ya Pak, nih, nyenggol-nyenggol di keuangan. Terus gimana nih teman-teman surviving-nya nih? Tadi kan ada beberapa yang jualan, atau secara keuangan sih sebenarnya kan kita udah lama banget ya ngobrolin bahwa kita pengen bikin financial planning buat teman-teman orang-orang kreatif, artis, dan tadi ya. Iya. Belum kesampaiannya gitu kan. Ini sebenarnya momentum juga nih Pak. Ya, kalau kondisi sekarang kan karena perpindahannya mendadak, ya akhirnya ya serabutan juga akhirnya kan. Ada yang benar-benar tadi gue bilang nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Betul. Mengharap bantuan gitu. Tapi dengan kondisi ini ada yang sudah mulai menggeliat, mencoba apa gitu. Ada yang berpindah profesi mau nggak mau ya, jadi penjual makanan, jadi hal-hal yang lain lah yang bisa menghasilkan gitu. Tapi ada kan yang sama sekali nggak bisa juga gitu. Nah, ini kondisi ini memaksa. Nah, mungkin juga ada saran-saran ya, bagaimana untuk mengakali keuangan biar dalam kondisi sekarang ini ya keuangan kita bisa terjamin paling tidak gitu. Ya kalau yang sekarang bisnis MLM dan lain-lain tuh jalan banget sekarang tuh. Iya. Karena masih bisa dari online gitu ya. Iya. Tapi itu bagian bisnis juga gitu. Iya. Ya, sebenarnya sih balik lagi sih Pak, bahwa apalagi kalau teman-teman yang kerja di dunia kreatif kan, buat mereka yang biasanya kan mereka bukan karyawan tetap ya, terutama yang tadi yang staging panggung ya, dunia panggung ya, itu kan biasanya stage director segala macam itu kan cabutan, artinya mereka bisa kerja nggak beberapa kali. Nah, memang harus mulai berpikir bahwa selama ini memang Indonesia kalau kita lihat kita kan memang di dunia panggung juga kan. Artinya setiap hari itu pasti ada event, apakah itu launching produk, apakah itu acara betul brand segala macam, setiap hari ada. Makanya itu yang membuat dunia ini dunia entertainment kreatif ini rame kan. Dan itu yang sekarang berhenti. Karena selama ini mereka berpikir bahwa ini kok ada terus kok, gue cuma tinggal nyari aja. Sekarang gue mencelok di IO 1, besok mencelok di IO 2, atau bahkan kerjasama dengan beberapa ya kan. Nah sekarang itu totally berhenti karena semua IO berhenti. Berhenti. Pokoknya yang pekerjaan offline ya selesai semua gitu loh. Jadi ya sekarang kan survive. Tinggal survive. Tapi dengan kondisi sekarang ini memang harusnya orang-orang kreatif, kreator dan segala macam harus berpikir apa yang harus dilakukan sekarang, tapi yang juga bisa dilakukan pasca pandemi gitu loh. Ini gue ada dengar ada informasi bahwa akan ada pertunjukan drive-in. Oh iya, cakep. Pertunjukan drive-in. Jadi, tapi balik lagi zaman dulu ke Ancol gitu ya. Ya, betul. Mobil, parkir, kita nonton film bisa nonton konser juga gitu loh. Iya. Tapi itu udah mau ada yang bikin gitu. Kalau itu udah tuh ya, yang bikin ya. Jadi dia main piano di atas panggung, terus yang nontonnya pakai mobil, jadi nggak keluar dari mobil kan? Pakai mobil semua, dan itu memang akan menghidupkan untuk konsernya sendiri ya offline pasti jalan gitu di panggung kan. Kita melihat dengan tata cahaya dan sebagaimana, karena sebuah tontonan itu kan ya memang menarik ketika kita nonton di panggung, bukan hanya menonton artisnya, tapi ada video, suasananya, video, tata lampunya dan lain sebagainya, dan sound systemnya gitu loh. Kalau itu kembali berjalan ya tentunya pekerja-pekerja yang berhubungan dengan itu, misalnya dari sound system dan kru-krunya, dari panggung yang bangun panggung dan krunya, ya akan ada lagi, akan timbul lagi gitu. Itu, dan bisnis itu bisa jalan sampai dengan pasca pandemi, menjadi satu pilihan lagi gitu sebetulnya. Opsi baru menjalankan bisnis itu dengan kombinasi. Opsi baru.
Padahal dulu udah ada misbar gitu ya. So, jadi dari sisi keuangan sendiri gimana nih, Opa? Apa yang kita bisa bantu nih? Maksudnya teman-teman, ada beberapa juga teman-teman di sini financial planner juga gitu ya, yang kita bisa, kita kan punya gerakan juga. Ini kebetulan gue punya aplikasi baru yang di dalamnya tuh bisa chat sama financial planner gratis gitu ya. Nah, namanya Bunesa. Nah, itu ada fitur namanya Ask Planner. Jadi kayak model Halodoc lah, tapi kalau itu kan itu ngobrol sama tapi ini untuk finance ya. Ya, ngomong sama financial planner gratis gitu ya. Jadi orang bisa ngobrol, nggak bayar. Memang dibatasin, tapi kalau ada waktu habis dia bisa masuk lagi, bisa chat sama financial planner lain. Nah, kita pengen banget nih bisa kolaborasi, kita terus bisa ngebantuin teman-teman. Karena kita kan financial planner sebenarnya udah lama ngomongin bahwa kita mesti siapin yang namanya emergency fund, mesti siapin yang namanya dana jangka pendek. Makanya sekarang kan kelihatan banget mereka, dan ini nggak hanya teman-teman dari dunia kreatif sih, ada beberapa, kemarin ada kasus yang di Twitter kami kan, yang ada orang gaji 80 juta terus tiba-tiba dipecat PHK, habis kan, dan gimana, itu kan juga berlaku juga. Jadi kelas menengah, kita nyebutnya kelas menengah ngehe lah ya, kelas menengah juga bisa dampak juga. Ada juga ibu-ibu yang teriak-teriak gitu ya, dia bagaimana nih Pak Jokowi, saya nggak bisa bayar leasing saya 9 juta per bulan loh. Kita bingung, lu nggak bisa bayar leasing 9 juta per bulan, ya jual aja mobil lu kan ke sana gitu. Ya, makanya. Tapi ngeluh. Mengeluh ini kan hak semua orang gitu loh. Nah, paling gampang gitu kan. Paling gampang mengeluh, tapi ya inilah mungkin teman-teman kreatif yang juga mengikuti ini, ikut gabung di sini ya, ini ada Mas Akbar yang bisa kita bertanya, atau tadi apa, Monesa ya? Iya, masuk ke aplikasi Monesa untuk kita malah lebih serius memikirkan bagaimana mengatur keuangan dalam kondisi sekarang, tapi harus berpikir ke depan juga pasca ini, karena gini, dalam konteks ekonomi, mungkin pandemi ini, COVID-nya ini katakanlah Juli udah beres gitu. Pandeminya, tapi ekonominya kan enggak. Belum, betul. Ekonominya kita bisa sampai dengan Desember paling cepat. Banyak hal lah ya, karena damage-nya kan banyak banget kena kemana-mana gitu. Jadi orang juga akan mengeluarkan uang itu juga akan hati-hati. Memang ada dugaan bahwa bisnis yang paling akan meledak setelah pandemi itu adalah bisnis pariwisata dan yang bersinggungan dengan pariwisata. Karena rumusnya adalah ketika waktu pandemi terjadi, yang terdampak pertama adalah sektor pariwisata. Karena yang gue bilang bahwa pariwisata itu adalah mengajak orang keluar rumah, datang mengunjungi tempat wisata itu, dan segala aspek yang mendukung itu ya, termasuk transport, hotel, restoran, dan sebagainya, termasuk pertunjukan ya. Tapi ketika pandemi orang harus di rumah, berarti dia kan selesai. Banyak hotel sekarang kan pasti teriak, hotel, restoran, tempat hiburan, bahkan kebun binatang kan sekarang teriak-teriak, apalagi kebun binatang yang swasta, yang mereka harus ngasih makan binatang-binatang dan ketika pandemi selesai, ya orang yang sudah terkungkung di rumah pasti pengen keluar semua. Betul. Pengen jadi akan datang ke tempat-tempat wisata. Tapi memang tidak full juga karena masalah duit. Masih dipikirin, gua nyambung hidup nggak sampai Desember nih misalnya, kayak gitu. Betul. Nah, itu yang harus pikir. Tapi memang bahwa orang akan mencari hiburan itu pasti. Jadi sebetulnya hiburan-hiburan lewat online ini masih akan manjang gitu loh, karena orang akan tetap mencari yang lebih mudah, belum terlalu, walaupun ya banyak juga yang akan tetap bepergian karena udah bosan di rumah gitu. Tapi kan menjadi new normal lagi, bahwa ada pilihan, kita bisa nonton online, hiburan online dengan buat gitu kan? Menjadi memang kalau sekarang kan kita dipaksa menonton online karena tidak ada pilihan. Betul. Semua orang, tapi memang setelah pasca pandemi, jangan berharap bahwa 100% orang itu akan mengikuti kondisi sekarang, nggak juga, karena akan ada kehidupan kembali normal. Tapi dengan new normal itu, setidaknya konteks misalnya contohnya bikin show di online itu
akhirnya orang jadi banyak tahu, dan ini menjadi suatu pola baru lagi. Jadi ada pilihan orang mau offline iya, online iya, bahkan kalau yang kreatif manajemen atau IO bahwa dia bisa merangkai sebuah konser online dan offline itu bisa disamakan. Lu beli satu tiket, gua kasih lu online dan offline, misalnya. Betul. Online ada yang lebih intimate misalnya untuk fans seluruh Indonesia dengan harga sekian, lu bisa nonton online. Si Tulus misalnya akan memberi satu konser yang beda. Intimate, nyantai, mungkin orang bisa lihat dia, gua masak dulu ya sebelum nyanyi ya, habis sambil masak, nyanyi gitu kan, itu tampilan beda. Tapi tetap menghibur, tapi dikelola dengan profesional, bukan asal-asalan, benar-benar dikelola. Dengan beli sekali bayar itu, tentunya sekali bayar online ya lu juga bayar cashless, tapi dengan itu gimana caranya bisa untuk menonton offline juga nantinya, gitu loh. Bahkan bisa dikonsep kayak kalau di Liga Inggris misalnya, lu bisa beli tiket terusan untuk satu musim. Ya kan, satu musim MU lu bisa beli satu musim, jadi semua pertandingan MU bisa dibeli. Nah sekarang artis juga bisa begitu. Misalnya si Tulus tadi yang kita bicarakan, dia bisa bikin konser sebulan sekali pasti, atau bisa seminggu sekali di kota-kota mana. Nah orang udah sekali beli terusan bisa beli di online dan lain-lain untuk menonton ketika si Tulus datang ke kotanya dia. Jadi konser itu sudah dirancang selama setahun misalnya, bahwa dia akan ke sini, dan ini menjadi sebuah patron baru lagi, dan ya sponsor juga harus melihat ini. Iya kan? Jadi kombinasi. Bagus banget tuh idenya tuh. Ini teman-teman yang lain langsung nyatet semua nih. Iya benar. Tapi benar juga kan gitu. Ya sekarang bagaimana kita mengkombinasikan offline dan online itu? Lu nonton online yang intimate, tapi offline ada disiapin. Offline jadwalnya udah siap selama setahun. Dengan tiket terusan itu kan tinggal nunjukin ini aja. QR code atau apapun yang sudah disiapkan. Gue udah bayar nih, masuk. Kan semuanya sekarang udah seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang kita bilang tidak mungkin. Semuanya sekarang mungkin kayak gitu. Setuju. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, silakan loh. Kalau mau nanya, karena kita dibatasi waktu, kita harus berakhir jam 1.40-an lah ya. Karena 1.45 habis. Kalau ada yang mau nanya, silakan teman-teman boleh nanya ke Opa, boleh nanya juga ke saya. Ini mungkin saya bacain beberapa komentar kali ya. Ini ada Ginanjar. Temenku travel tour kini jualan bumbu dapur. Nah tuh ya, itu salah satu bisnis ya. Terus kemudian temenku IO kini jualan buah segar. Nah itu ya. Kuncinya sih mungkin sebenarnya gengsi kali Opa ya. Yang penting jangan gengsi gitu ya. Kalau itu ada pengaruh pasti ya, orang yang gengsi sama yang nggak gengsi gitu kan. Itu padahal ya kayak gitu, IO bisa jualan buah segar ya karena dia mau, namanya juga menyambung hidup gitu. Betul. Tapi kan ya macam-macam. Tapi ini kan konsep mencari duit yang dadakan gitu loh. Nah lebih bagus lagi kalau memang dalam kondisi sekarang ya direncanakan apa-apa, dan tentunya dengan pengaturan keuangan yang baik biar bisa berlanjut juga dengan pasca ini, pasca pandemi gitu. Jadi nanti pasca pandemi dia udah punya dua kerjaan ya, dia punya kerjaan yang dia sendiri ya kan, plus di IO dan sebagainya gitu ya. Atau dia bisa milih mana yang lebih banyak menghasilkan duit. Jangan ditinggalin IO-nya habis itu. Oke, atau lagi kalau ada yang mau nanya nih silakan, banyak kok, kita ada 30-an orang jualan bumbu. Siapa lagi nih? Amin. Tapi memang nih Mas Akbar, masalah teman-teman di katakanlah di industri musik, kalau gue lebih dekat ke industri kreatifnya, ke musik gitu kan. Ya memang kendalanya adalah bagaimana mengatur keuangan, karena selama ini kan pendapatan apalagi di IO itu kan tidak, kita bukan bicara dapat duit
gaji bulanan. Ya. Walaupun ada beberapa IO besar yang memang menerapkan konsep perusahaan gitu, tapi lebih banyak, tahu gue lebih banyak bahwa gajinya itu tergantung dari event. Ya. Nggak ada event ya nggak ada duit gitu. Ya. Tapi ya selama ini kan ya jalan aja lah. Katakanlah sebulan 1, ada yang bisa sebulan 10 dan lain sebagainya, bervariatif. Ya. Tapi ya gitu, bagaimana mengelola keuangan itu dengan pendapatan yang tidak tetap. Ya. Kadang-kadang pendapatannya gede banget. Tapi ini termasuk artis-artis juga sebetulnya. Ya. Artis-artis itu ya yang hidupnya dari main musik. Ya. Kalau lagi jaya-jayanya bayarannya gede. Ya. Tapi kalau lagi ada masa penurunan bayarannya kecil. Sementara tidak mengatur ritme keuangannya, ya ini mungkin perlu financial consultant untuk bagaimana mengatur keuangan itu. Ya. Biar bisa panjang hidupnya. Ya. Kita sih dengan senang hati, Pak. Kan ini udah kita omongin dari beberapa tahun yang lalu ya. Kita berkali-kali mau bikin kan. Cuma memang karena waktu itu sama-sama sibuk, saya sibuk, Opa sibuk juga. Memang kita itu 2013 itu. Iya, makanya dari kita masih acara di Lotte ya. Iya, 2013 tuh. Iya, sebenarnya kan gini, kebetulan gue memang udah pegang juga artis ya biasanya, tapi biasanya memang pembawa acara dan artis film dan beberapa penyanyi juga ada ya. Tapi memang kita mau nyebarin ini lagi lebih masif lagi, bahwa nggak hanya cuma satu artis si penyanyinya aja, tapi kan penyanyinya ada pendukungnya, ada bandnya ya, ada dia pasti punya kru, dia pasti punya asisten, dia pasti punya terus ke bawah, ini kan rentetannya panjang gitu. Ya itu yang ketika sekarang ini terjadi, si artisnya sih masih bisa berkarya masih bisa jadi duit, karena ketika dia bikin lagu masukin ke Spotify dan lain-lain ada duit, ke YouTube ada duit gitu. Tapi kru-krunya di belakangnya dia ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan nggak mungkin juga si artis tetap menggaji mereka gitu loh. Nah itu kan menjadi masalah kalau ketika kondisi sekarang. Ini ada yang ngomong nih, seberapapun hasil Tanjung Mayasari, seberapapun hasil harus sisihkan untuk asuransi. Ya itu salah satu ya. Nah ini jagonya nih kalau ngomong asuransi. Iya betul, makanya konsultasi. Kita bicara sekarang ini kan kita bicara balancing keuangan mereka. Nomor satu, pada saat menerima uang, itu uangnya kan ditabung apa enggak, diinvestasi apa enggak. Kan harus ada tabungannya ada, emergency fund-nya ada, investasi ada, asuransi ada gitu kan. Dan tadi nggak cuma kita ngomongin sekarang aja, karena beberapa teman-teman kan juga pasti punya life cycle-nya itu kan pasti ada batasannya juga. Kalau kru kayak misalnya kru yang angkat barang, seberapa kuat sih dia mungkin ngangkat tanggung misalnya gitu kan, gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di sini banyak yang belum terlalu paham bagaimana fungsi dari financial consultant itu sendiri gitu loh, karena gue mesti jangan-jangan gue bayar Mas Akbar nih harus bayar mahal nih atau bagaimana sih hitungannya, karena misalnya artis nih, gue dapat penghasilan sekian sebulan sekalian, gue nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya cuma ditabung gitu aja, nggak bisa. Sementara gue kan tetap harus bekerja di kondisi itu, manggung dan apa segala macam. Memang sebaiknya harusnya ada financial consultant yang mengurusi duit gue, termasuk menginvestasikan kemanapun yang bisa. Nah itu memang akhirnya udah banyak juga sih teman-teman yang menyadari itu, dan mungkin sebagian sudah menggunakan jasa Mas Akbar ini. Tapi masih banyak juga yang nggak tahu. Mungkin bisa bikin kelas khusus boleh untuk mengajak teman-teman siapapun sih sebenarnya, teman-teman pekerja kreatif untuk cari tahu apa sih fungsinya financial consultant untuk membantu keuangan mereka gitu. Ya, siap, Opa. Kita sekarang memang sama juga nih dalam kondisi. Kita udah lama banget pengen migrasi ya, kayak teman-teman kreatif ini migrasi dari offline ke online, tapi kebentur masalah waktu kan. Nah, ini 2 bulan ini kita di rumah terus, otomatis video training segala macam ini udah mulai kekumpul nih. Memang pada itu kan jadi lebih mudah, lebih available gitu kan. Terus kemudian secara biaya juga lebih murah, dan kemudian kita ada aplikasi juga, bisa chatting sama financial planner juga gratis gitu ya.
Terus nanti pasti ada produk-produk juga yang kita bisa rekomendasikan tuh. Ini banget sih, kita welcome banget sih. Jadi nanti tinggal mungkin kita bikin satu kali sesi lagi khusus buat teman-teman ya. Gitu nanti saya sama teman-teman dari Monesa bisa bisa ngomong apakan nanti pakai Zoom apa pakai apa. Sesi online tetap gitu loh. Ya. New normal itu ya mau nggak mau harus jadi seperti itu. Iya. Cuma memang yang repotnya sekarang ini nggak bisa ngeles kalau meeting. Kalau kemarin kalau kita mau meeting kan, Pak meeting ya gini. Jam berapa aja nih? Ntar dulu deh, gue ada meeting di sini dulu. Padahal kadang-kadang ngeles karena mikirin waktu, jarak, belum kemacetan dan lain-lain. Kalau sekarang, Pak meeting, nggak ada pertanyaan, lu di mana? Nggak ada, gue di rumah. Ketawa. Paling cuma gue jam sekian ada meeting, bentrok kita pindahin jam sekian ya. Paling itu aja, memanage soal waktu aja. Tapi ini di rumah ini malah jadi banyakan meeting. Atau ngobrol, diskusi. Oke. Ini menjadi sebuah kebiasaan kan. Ya. Nah ini yang harus dimanfaatkan jadi itu juga tempat konsultasi, diskusi dan lain sebagainya. Gitu. Siap, Opa. Terima kasih. Siap. Nanti mungkin kita atur lagi nih di sesi offline-nya kita akan atur. Next step-nya gimana buat teman-teman juga nih yang follower-nya Opa supaya kita juga bisa kasih kontribusi lah buat teman-teman gitu. Karena toh ini kita kolaborasi kan kerjasama. Gitu, ya. Iya. Pertama juga kita pengen banget membantuin sih kan. Cuma kita kan punya spesialisasi masing-masing. Jadi kita pengen bantu di sisi kita jagonya lah financial planner ya udah gitu. Iya, betul. Oke, saya rasa kita ini waktunya sudah 1:02 daripada ntar tiba-tiba kita gitu. Terakhir Opa mau ngasih kata penutup, silakan. Waduh, kata penutup apa ya? Kita sepenanggungan semua ini gitu. Ya, yang paling parah adalah ini yang paling parah mungkin curhatan semua orang ini. Soal kita pendapatan berkurang, oke lah masih bisa hidup lah jalan. Yang repot adalah tagihan. Tagihan nggak mau ngerti, nggak berhenti gitu loh. Ya ada yang menuruti kata pemerintah, kata Pak Jokowi dengan mengurangi bunga dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak juga gitu. Dan kita kan nggak bisa bawa barang ke tempatnya nih. Ini lu gitu loh. Ya mau nggak mau. Ya itulah masalahnya gitu loh. Bagaimana mengelola itu juga terlambat sih. Kalau dulu sudah ada ikut anjuran dari financial consultant, jadi sebenarnya kita bisa ngatur gini bagaimana nih soal solusi pembayaran utang piutang dan lain-lain sebagainya, tagihan-tagihan ini. Ya, bahkan ini jadi pelajaran buat kedepannya, Opa, nggak masalah kan? Nah, kedepan jangan lagi ada pandemi kayak gini lagi. Jangan sampai. Oke, saya rasa itu aja, Opa. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan bikin sesi yang berikutnya, Opa ya. Buat teman-teman, buat para followernya Opa juga, terima kasih. Buat teman-teman saya juga, terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita ketemu lagi. Semua stay safe ya. Di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Social distance tetap jalan. Pakai masker, jangan lupa. Kalau perlu di rumah pakai masker supaya apa? Supaya nggak banyak makan. Nah, ya. Kalau di rumah pakai masker biar nggak ngemil ya. Nggak ngemil. Oke, thank you Pak ya. Ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi ya. Selamat salam teman-teman semua. Ya.